pasien-pasien yang kita punya seperti itu. Jadi lebih ke supporting tool, bukan menggantikan. Jadi nggak ada tuh AI yang nanti dia bisa mensuggest dokternya input keluhannya, nanti dia mencapai yang kita ekspektasi yang kita inginkan. Sampai akhirnya sekarang sih AI-nya kalau ditanya berapa nilai gulanya pasien, dia udah ngerti kalau gula itu bukan gula yang di pasar, tapi diabetesnya pasien gitu misalnya. Jadi AI-nya udah mengerti sampai di level tersebut dokter pasien. Nah cuma nanti dokternya tetap harus verified apakah benar mau appointment untuk pemeriksaan lab dan radiologi ini. Kalau benar nanti tinggal klik update aja. Ini benar-benar asisten ya, Dok? Benar-benar asisten. Jadi kayak dokter tuh punya yang duduk di sebelahnya dan yang ngetikin, ngorderin gitu. Kalau gitu biasanya kan anak koas ya. Iya. Dulu cerita. Iya ya. Dan ini sih Dok, juga banyak anggapan yang tadi dibilang dengan adanya AI itu dapat menggantikan peran dokter gitu. Pernah nggak dokter ada yang bilang juga ini adanya AI terus saya nanti keganti atau peran? Halo sahabat Merdeka, kembali lagi di podcast Junto. Podcast hari ini kita akan membahas soal kemajuan teknologi di dunia medis, bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat mengubah cara kerja rumah sakit, Ratu. Nah, emang ini seru banget ya, soalnya kita kan taunya AI itu seperti ChatGPT yang cuma buat tanya-tanya. Ternyata sekarang udah digunakan juga di rumah sakit. Ya. Apakah ini artinya menggantikan dokter? Nah itu banyak anggapan yang bilang takut nanti dengan adanya AI menggantikan dokter. Emang benar? Enggak sih kayaknya, tapi kita cari tahu, makanya sudah ada nih bersama dengan kita siapa nih Lulu nih? Sudah hadir bersama kita Dr. Bella Desra Andae, Medical Informatics IMC Healthcare. Halo dokter. Halo, sore. Sore dokter. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Sehat ya? Dari sehat. senyumnya sehat kayak seger gitu ya. Nah dokter, ini kan banyak yang anggapan ya dengan adanya AI dapat mengubah atau mungkin menggantikan peran dokter. Tapi memang sebenarnya bagaimana sih peran AI ini dalam membantu rumah sakit mengerjakan sejumlah informasi gitu dok? Iya, mungkin kita disclaimer dulu ya. Banyak tuh orang-orang termasuk mungkin dokter atau pekerja medis lainnya ketika mereka dengar ada AI nih, oh berarti nanti AI yang di dalam bayangan mereka tuh ChatGPT. Tempat dimana mungkin kita bisa dengar kalau masyarakat tuh udah mulai nanya-nanya, even ada yang nanya juga kalau demam obatnya apa, atau misalnya obat ini untuk apa gitu. Nah jadi memang dalam bayangan orang tuh ya AI itu ya adalah ChatGPT gitu. Nah namun in terms of rumah sakit, nah AI yang kita nanti akan gunakan atau yang sekarang sudah berjalan ya di rumah sakit kita ini, memang dia sebagai supporting tool untuk membantu pekerja rumah sakit kita termasuk dokter dalam mendokumentasi asesmen pasien atau dalam mensummary, membuat review dari pasien-pasien yang kita punya seperti itu. Jadi lebih ke supporting tool, bukan menggantikan. Jadi nggak ada tuh AI yang nanti dia bisa mensuggest dokternya input keluhannya, nanti dia keluar obatnya. Jadi nggak seperti itu. Kalau AI kita lebih kayak asisten aja ya untuk dokter yang sedang berpraktek. Ya betul, asistennya dokter gitu sekarang bisa menggunakan AI. Kalau persisnya yang dilakukan oleh AI ini seperti apa? Oke, kalau di rumah sakit kita tuh ada dibagi menjadi dua ya fitur AI-nya. Yang pertama itu AI speech to text, di mana nanti AI-nya itu bisa membantu dokter kita untuk mengubah percakapan antara dokter dan pasien itu menjadi assessment-nya pasien. Yang biasanya mungkin kita sering lihat ya, pernah ada experience ke dokter, lalu dokternya itu sibuk ngetik di depan layar gitu ya, jadi kayak ngerasa pasiennya dicuekin. Betul, kayak merasa aduh kok dianggurin gitu, padahal maksudnya dokternya lagi mencatat nih. Nah kita akhirnya mulai fokus tuh ke patient experience di part tersebut. Nah kita cari-cari gimana ya supaya kita bisa mengisi gap atau kekosongan lah challenge-nya di hal tersebut. Ya makanya sekarang hal tersebut bisa diganti atau di-provide oleh AI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena mungkin beberapa dokter itu kan punya pasien yang sudah cukup lama konsultasi, datang terus ke dokternya. Dimana dulu saya kalau lihat pasien yang udah cukup 5 tahun, udah 10 tahun itu pasti rekam medisnya tuh tebel-tebel. Ya kan bisa sampai 3 buku gitu. Jadi kalau kita sebagai dokter pun mau mereview itu kan akan sangat sulit, karena ya mereviewnya harus dari 3 buku itu. Habis itu kita juga kalau mau cari sesuatu kan dari tumpukan kertas akan sangat sulit. Nah dengan fitur yang kedua yang kita punya sekarang dengan AI, yaitu AI assistant kita sebutnya.
AI assistant ini kita bisa tanya dan minta tolong ke AI-nya untuk menyediakan data-data yang kita inginkan. Jadi kita cukup kayak misalnya kasih instruksi ke AI-nya, kita mau hasil lab terbaru, lalu disandingkan dengan tren gula darah pasien, nanti AI-nya akan tarikin datanya. Gitu. Jadi dokter nggak perlu untuk ngeklik atau mencari data tersebut, nanti AI yang akan preview datanya, yang akan tarik data pasien untuk dokter. Oke, Gitu. sederhananya tuh note taking sama data collecting gitu Iya, ya. betul. Oh, oke deh. Kalau dari pengalaman implementasinya nih, manfaat apa yang paling terasa mungkin kalau AI mulai diterapkan dalam proses klinis maupun administrasi rumah sakitnya? Iya. Mungkin yang paling berasa tadi ya patient experience-nya, karena sekarang dokter bisa lebih fokus memandang pasien gitu ya. Jadi dari pasien juga dia ngerasa oh dokternya tuh care gitu, dari awal sampai akhir mata dan tatapannya tuh ke saya, meriksa saya. Nah sedangkan nanti ketika dokter udah selesai sama pasiennya, dokter lihat layar, AI-nya juga udah selesai taking notes dari percakapan tersebut. Nah, mungkin benefitnya yang mulai berasa di situ. Lalu yang kedua tentunya waktu dokter dalam review. Kalau dulu dokter klik untuk dapat beberapa data pasien yang udah lama, nah sekarang dia cepet tuh, dan itu bisa dilakukan paralel. Jadi dokter kita kan biasanya kan tulis assessment pasien, sambil nulis assessment dia pengen ngelihat data pasien itu sebelumnya, misalnya list obat apa aja sih. Nah sekarang dia nggak terganggu lagi, dia bisa sambil nulis assessment, nanti AI-nya yang akan collecting datanya, jadi dia bisa paralel mengerjakan hal itu. Wah, dulu makin banyak nih pasien yang bakalan salting, dikira dilatin dokter karena perhatian ya. Padahal memang udah ada otomatis untuk ngerekam si datanya itu ya. Betul. Dan juga apakah ini emang sudah diadopsi di beberapa rumah sakit tuh? Oke, jadi mungkin untuk AI yang kita gunakan itu kita baru implementasi di tanggal 18 Agustus 2025. Dan itu implementasinya serentak di 8 rumah sakit kita, rumah sakit IMC. Nah mungkin sebagai informasi juga, jadi rumah sakit kita itu adalah rumah sakit pertama di dunia yang menerapkan IMR berbasis AI di IntelliCare. Gitu, jadi memang kita yang baru nih pertama kali di dunia. Wow, Gitu. pertama kali di dunia loh. Iya. Nah, ngomongin soal itu sebenarnya juga untuk jabatan dokter sendiri kan enggak lazim gitu ya didengar ya. Sebagai apa tuh tadi itu? Medical Informatics. Iya. Itu memang khusus dibuat untuk apa sebenarnya? Iya, jadi memang kan kalau zaman sekarang ya semua itu kan udah berbasis teknologi. Begitu juga di dunia rumah sakit ya, di dunia kesehatan kita sekarang udah didorong untuk melakukan transformasi digital nih. Nah tentunya untuk menjembatani antara operasional medis dan juga digitalisasi ini ya butuh yang di tengah-tengah nih, yaitu orang yang memang mengerti operasional medisnya dan juga yang memahami digital itu atau teknologi itu seperti apa. Nah makanya saya dikasih kesempatan untuk ada di posisi tersebut. Jadi dua kaki nih sebenarnya kalau kita bilang ya, medis iya dan IT-nya juga iya. Agak kaget dong tiba-tiba belajar IT juga ya. Betul. Jadi ya pas mungkin pertama kali kita lihat ya kita kan kiranya oke, nanti kita akan ditanya-tanya nih sama tim IT-nya bagaimana sih operasional lapangannya seperti apa. Tapi ternyata rumah sakit kita memberikan kepercayaan kita untuk belajar juga bagaimana sih cara mendesain sistemnya ini dari end to end. Jadi ya kita sebagai pekerja klinis bukan hanya dokter aja, di tim kita tuh juga ada nursing, juga ada farmasi, juga ada bagian administrasi, finance, sampai tim yang paling ending di rumah sakit itu adalah medical record, di mana semua data pasien nanti tuh endingnya tuh ke dia semua. Nah kita tuh rumah sakit kita punya tim klinis yang memang khusus di training untuk membuat atau mendesain sistem rumah sakit ini gitu. Nah, karena kan ya banyak kan dokter kok tapi di IT di AI gitu kan ya tuh, ini aneh banget gitu kan, ternyata penjelasannya kayak gitu ya dok. Nah tadi yang soal dengan adanya AI ini kan dapat membantu, tapi kadang ya dok sebagai kita suka ada yang nggak jelas komunikasinya, itu berpengaruh seperti apa dok? Nah ya jadi memang kemampuan AI ini kan awalnya itu kan bertahap ya, mereka bisa sampai di titik ini, di titik bisa dipakai sama dokter-dokter kita dan bisa memahami percakapan antara dokter dan pasiennya. Jadi memang kita secara bertahap kita itu sudah melakukan ibaratnya testing ya dengan fitur AI ini dari tahun 2024 itu bersama
vendor EMR kita atau HIS kita, Health Information System kita. Nah, dari testing itu kita juga mengikut sertakan beberapa dokter umum dan dokter spesialis kita. Jadi kita bareng-bareng nih kita testing dan mengembangkan, mendevelop fitur AI ini supaya ya sedikit atau banyak itu bisa mengatasi challenge-nya user-user kita dalam menggunakan sistem yang dari awalnya AI-nya itu hanya mengerti bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya-tanya kayak bahasa Indonesia, mereka masih kayak awalnya wah nggak ngerti ini bahasa Indonesianya apa, sampai akhirnya di fix sama tim vendor, terus dites lagi ke kita, mereka melakukan upgrade supaya bisa mencapai yang kita ekspektasi yang kita inginkan. Sampai akhirnya sekarang sih AI-nya kalau ditanya berapa nilai gulanya pasien, dia udah ngerti kalau gula itu bukan gula yang di pasar tapi diabetesnya pasien gitu misalnya. Jadi AI-nya udah mengerti sampai di level tersebut. Di level gitu. konteks dia paham gitu Betul. Tapi kan masalah AI juga dia tuh sering banget halusinasi gitu kita bilangnya. Misalnya kita meminta AI tertentu gini untuk memberikan informasi A, B, C gitu. Tiba-tiba mereka kalau lagi note taking suka nambahin informasi mereka sendiri atau mengarang gitu kan. Kejadian nggak waktu lagi mengimplementasikan AI ini saat lagi note taking misalnya si pasien yang ngomong apa terus dia salah ngerti malah dia mengarang jawaban pasien tersebut atau nih misalnya Lulu pasien kan punya kebiasaan curcol ya kadang sama dokternya gitu loh. Gimana AI itu bisa membedakan antara informasi yang penting dan tidak gitu saat lagi note taking? Iya, mungkin aku kasih gambaran sedikit ya. Itu salah satu fitur yang kita punya juga tuh. Jadi AI-nya membantu percakapan ya. Dan nanti dia yang akan transcribe jadi assessment dokumentasinya dokter. Nah, memang beberapa kali kita juga sedikit banyak temukan ya. Jadi pasien itu nggak selama 1 jam itu menceritakan tentang keluhan klinisnya aja, tapi ada ya sedikit-sedikit curhatnya, dan itu kan misalnya hal yang lumrah ya. Namanya juga pasien ketemu dokter mungkin udah nunggu beberapa menit, masa ketemu cuma sebentar ya kan, pasti kan ya sekalian mengucapkan isi hatinya. Nah kebetulan AI kita ini juga kita akomodir ya untuk hal-hal tersebut. Jadi misalnya nih AI kita sudah bantu nih menuliskan percakapan antara pasien dan dokternya. Nah nanti di setiap poin-poin percakapannya itu AI-nya juga menyertakan source audionya. Jadi misalnya AI-nya nanti menuliskan oke, pasien memiliki riwayat diabetes dari 5 tahun yang lalu. Nanti di samping poin percakapan itu kalau diklik source audionya akan ditampilkan rekaman antara dokter dan pasien di part saat pasien mengucapkan kalau dia punya diabetes 5 tahun yang lalu. Jadi itu bisa dijustifikasi. Semua yang AI tulis itu bisa dijustifikasi, dan AI juga sudah punya kemampuan untuk memisahkan nih. Ini adalah obrolan yang tidak bersifat klinis. Jadi dia tidak ambil. Jadi part yang bersifat klinis yang berhubungan itu dia ambil, sehingga supaya storage datanya juga nggak terlalu banyak ya. Dan tentunya masalah safety juga untuk rekaman ini hanya ada di rekam medisnya pasien. Jadi user yang bisa membuka itu ya adalah dokter sendiri dan juga yang punya akses di rekam medis pasien tersebut. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ya, misalnya rekam medis pasien itu kan ada data pasien dalam bentuk tulisan. Nah untuk rekaman ini adalah bentuk lain dari pencatatan rekam medis tersebut, jadi dalam bentuk rekaman. Dan itu safe, aman, ada di rekam medis pasien. Kalau user dokter ini keluar dari rekam medis pasien, jadi tidak bisa lagi mendengar rekaman tersebut gitu. Karena memang banyak orang yang sebetulnya takut menggunakan teknologi karena masalah keamanan ya tuh, dan keamanan seperti itu gitu. Nah dok, pernah nggak dok mungkin ada dokter-dokter lain gitu yang kesulitan dengan menggunakan teknologi AI ini gitu? Iya, tentunya memang awalnya kita untuk testing itu kita menargetkan dokter-dokter kita yang ibaratnya dia punya kesukaan lah, dia interest dengan teknologi gitu. Dan biasanya kebanyakan dari mereka dokter-dokternya masih muda gitu. Jadi mereka yang mereka excited ya, kita mau coba, kita mau pakai gitu. Nah cuman memang ternyata begitu dipakai nih sama dokter-dokter kita yang memang mereka sudah melek ya teknologi, AI ini nggak begitu gong lah untuk mereka gitu. Nah sekarang kita udah mulai shifting, kita udah mulai bilang atau nargetin lah ke dokter-dokter yang lebih senior gitu ya, yang memang kalau kita lihat sih dia misalnya typing aja itu masih slow banget gitu kan, jadi butuh waktu, atau misalnya ada yang butuh asisten juga gitu untuk melakukan typing.
Nah sekarang kita mulai targetin ke dokter-dokter kita yang senior tersebut, dan memang ternyata lebih lebih berasa sih efeknya, impactnya tuh ke mereka ternyata lebih berasa, karena AI ini kan memang membantunya itu di sisi typing. Nah begitu kita identifikasi, dokter-dokter yang udah melek teknologi ini nggak ada masalah di typing gitu. Nah jadi sekarang kita ya udah lumayan menargetkan ke yang memang dokter-dokter yang memang mereka butuh atau perlu dari AI fitur ini. Nah, fitur AI ini tuh isolated atau terkoneksi kepada internet. Soalnya tadi kan lu juga udah sempat sebutkan ya bahwa yang jadi kekhawatiran adalah keamanan data. Nah, kalau dia itu isolated atau connected? Untuk AI kita ini dia isolated, jadi dia memang harus terkoneksi dengan jaringan yang sudah kita setting ya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba misalnya dokter mau langsung pakai gitu, nggak bisa. Jadi perlu ada beberapa tahap settingan, dan itu memang harus di wilayah atau area rumah sakit kita. Artinya kalau dari rumah si dokter atau dari mana dia nggak bisa mengakses. Nggak bisa, iya, gitu. jadi lebih aman ya. Betul. Itu safety-nya juga yang memang dari awal kita udah consider ya, kita udah wanti-wanti banget itu. Gitu. Nah dok, kalau dari sisi pasien nih, apa yang dirasakan langsung manfaatnya oleh pasien gitu ketika memang menerapkan si AI ini oleh dokternya? Ya mungkin beberapa feedback ya dari dokter-dokter kita yang udah pakai AI sih. Yang pertama ya memang karena mereka jadi free typing. Jadi mereka ya benar-benar pada saat berhadapan dengan pasien ya mereka nggak ngelihat komputer sama sekali gitu. Bahkan mungkin sedikit cerita dulu, dokter emergency nih misalnya, dokter emergency kan mereka samperin pasien nih di bed. Nah biasanya kita lihat tuh dokter itu taking notes di kertas kecil gitu ya, kayak apa yang diomongin pasien tuh ditulis gitu, misalnya ditulis sedikit-sedikit atau gitu bawa-bawa ya. papan gitu ya. Atau bawa-bawa papan itu kan kalau secara estetika ya agak kurang enak ya. Terus kan dokternya nulis gitu kan. Kesannya kayak kurang koneksi nih ke pasiennya. Betul. Nah sekarang dokternya ya mulai ketemu pasien ya dia bisa pakai AI itu, dan ya pasien tuh bisa free, bisa ngomong sama dokternya bisa balas-balasannya lebih enak gitu, dan bisa berpindah ke pasien lain tanpa dia biasanya melipir dulu tuh ke komputer. Dia ketik dulu yang tadi takut lupa kan. Nah kalau yang sekarang ya dia lanjut aja ke pasien yang selanjutnya gitu. Jadi memang dari waiting time-nya juga itu bisa lebih berimpact ya, karena nanti mereka yang penting ketemu dulu sama pasiennya biar pasien gak lama nunggu. Nanti setelah mereka masukin pasien itu satu-satu udah di record semua, mereka ending aja balik ke komputer. Jadi begitu mereka balik ke komputer, mereka buka rekam medis pasiennya, nah udah ada tuh assessment-nya yang ditulisin sama AI. Jadi mereka tinggal review, kalau misalnya mereka udah setuju sama yang ditulis, mereka tinggal klik update. Jadi mereka masih butuh untuk memverifikasi, jadi mereview tulisan si AI-nya ini. Seperti itu. Tapi pernah ada cerita nggak dok, maksud dokter lain bilang, nggak ngerti ya ini nggak enak, udah pakai manual aja kayak gitu. Iya, ya pasti awalnya kita ada resistensi seperti itu ya, pasti ya, karena kan ya tentunya AI ini datang dengan benefit, tapi kan juga ada challenge-nya nih. Jadi ada plus dan juga ada minusnya. Nah tentunya minusnya ini ya kita juga dapetin dong, bukan hanya benefitnya aja, minusnya itu misalnya di preparasinya. Jadi di preparationnya sebelum dokter itu menggunakan fitur, kan dokter kan harus nyiapin device-nya dulu. Kan device-nya harus dikonekin misalnya ke isolated wifi kita. Nah habis itu dia juga harus ngeklik dulu di device tersebut, karena memang untuk merekam ini belum bisa langsung di dalam sistem komputernya. Jadi masih butuh third device untuk melakukan rekaman. Nah, jadi secara preparation itu banyak dokter-dokter kita yang mau memulainya aja nih saya harus banyak yang harus disiapin gitu. Jadi masih ada harapan dari dokter-dokter kita bisa nggak dibikin simple. Mereka mau pakai tapi dibikin simple supaya saya tinggal klik satu kali udah langsung aja memulai percakapan. Jadi masih ada challenge-challenge seperti itu sih yang bikin beberapa dokter masih maju mundur nih untuk menggunakan fitur AI ini. Atau justru yang disaster tuh dia lupa untuk ngeklik jadi nggak kerekam. Iya, itu pernah juga kayak gitu. Jadi dikira udah dibuka, udah ngobrol nih panjang lebar, ternyata belum nih klik rekam. Nah, persiapan kayak gitu kan yang ya itu sekarang PR kita lah, gimana caranya sistem yang bagus ini dibikin jadi lebih simple gitu supaya user experience-nya juga bisa meningkat. Iya ya. Dan ini sih dok, juga banyak anggapan yang tadi dibilang dengan adanya AI itu dapat menggantikan peran dokter gitu. Pernah nggak dokter ada yang bilang juga ini adanya terus saya nanti keganti atau peran saya gimana gitu dok? Ya mungkin kita sering banget dengar ya, mungkin
bahkan awal-awal kita perkenalkan mau ada AI nih nanti di electronic medical record kita ya, beberapa dokter juga udah mulai bertanya-tanya nih, ini maksudnya gimana nih AI-nya nih mau ke arah mana, nanti semua AI terus dokter gimana gitu kan. Nah cuman memang rumah sakit kami, rumah sakit IMC kita tuh berkomitmen untuk semua teknologi yang kita punya termasuk AI itu tujuannya itu untuk mensupport dokter kita supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang paling baik untuk pasien gitu. Karena kan memang kan transformasi digital itu kan harus bukan hanya punya sistem yang bagus nih, tapi harus berdampak juga ke dokter dan juga tentunya ke riset ke pasiennya. Ya, pasti tenang dong saat dokternya tahu bahwa ternyata itu cuma untuk note taking sama buat collecting data aja gitu ya. Betul, dan memang itulah challenge-nya, burden-nya mereka selama ini saat memakai sistem ya memang di dua hal tersebut. The gitu. tedious part of it gitu Yes, ya. betul. Nah kalau melihat ke depan juga nih, seperti apa visi rumah sakit dalam membangun layanan kesehatan yang mungkin tuh lebih modern, lebih canggih dan juga tetap mempertahankan sentuhan humanisnya, jadi tetap ada human connectionnya di situ. Nah memang kita kan sekarang sudah mulai mau mengembangkan AI di rumah sakit kita. Nah kita bertahap ya, kita mulai dari IMR berbasis AI. Nah kedepannya memang kita mulai melirik nih untuk perangkat-perangkat lain atau pemeriksaan-pemeriksaan lain itu yang mulai berbasis AI, yang tujuannya itu sebenarnya untuk support dokter pada saat misalnya pengambilan keputusan atau misalnya mensupport dokter dalam data-data supaya pekerjaannya itu bisa lebih efisien dan lebih cepat. Karena kalau zaman sekarang terutama pasien itu kan pengen semuanya serba cepat gitu ya. Nah tentunya kita pengen dapat dua-duanya nih, pengen efisien, pengen cepat dan juga pengen lebih aman juga untuk dokter. Makanya sekarang kita udah mulai memperkenalkan dan menggaung-gaungkan ya, misalnya penggunaan AI di rumah sakit kita mulai lakukan roadshow. Jadi memang pertama kali tuh langkah awalnya adalah sosialisasi sih sebenarnya, supaya user kita yang pertama yang nggak takut dan punya trust gitu. Kalau memang AI ini ya supporting mereka, teman mereka ke depan ya AI ini, dan kita udah memang harus maju ke sana. Karena departemen-departemen lain, bidang lain di luar kesehatan itu AI-nya bisa dibilang udah sangat maju ya, malah kesehatan ini kayak yang kelihatannya baru mau mulai gitu. Nah makanya kita semua akan step dulu dari roadshow ke dokter-dokter kita untuk memperkenalkan AI fitur yang kita punya di rumah sakit gitu. Nah ya dok, karena menarik juga kan ya AI dalam teknologi ini, tapi gimana sih proses pelatihan staf rumah sakit agar bisa beradaptasi dengan teknologi yang canggih ini dok? Karena kan memang ya dengan teknologi yang canggih ini banyak orang yang sebetulnya jadi bingung, susah atau gitu dok. Iya, nah untuk itu kita kan punya tim nih sekarang, yang tadi aku sempat mention ya, kita ada klinisi informatics, di mana klinisi ini memang kita ambil dari teman-teman klinik di lapangan, jadi misalnya nurse atau dokter GP kita itu ada yang kita ambil dan bergabung di tim kita bilangnya sih information support gitu, informatics support atau tracker support. Nah jadi teman-teman kita ini kita punya program di mana kita tuh lakukan training secara berkala. Nah jadi training ini tuh untuk refreshment, jadi refreshment user-user mengenai fitur yang kita punya dan juga update-update fitur baru. Jadi dari pertemuan atau sosialisasi tersebut biasanya kita dua arah. Jadi kita melakukan training, refreshment, atau kita melakukan update ya, misalnya ada fitur baru, dari teman-teman user di bawah itu menyampaikan kendala-kendala mereka. Jadi kita masih ada apa ya, ibaratnya ruang untuk perbaikan. Jadi fitur yang sudah ada sekarang itu nggak berhenti sampai di situ, bisa kita improve terus dan bisa kita upgrade terus. Nah itu cara kita supaya kita tetap engage sama user-user di lapangan, yang karena user itu yang menggunakan sistem kan ya. Jadi mereka pakai, terus mereka ketemu kendala dan mereka bisa sampaikan ke kita. Dan itu kita lakukan secara berkala juga kepada dokter-dokter kita. Jadi misalnya kan ada dokter baru gitu ya, supaya dia punya pengetahuan yang sama gitu dengan dokter-dokter yang lain terkait sistem. Jadi kita adakan seperti sosialisasi refreshment training masif untuk 8 rumah sakit itu secara berkala tiap bulannya. Berapa lama itu proses pelatihannya dok? Setiap bulan itu kita adakan 2 kali, di minggu awal dan di minggu terakhir, dan itu kurang lebih 1 jam gitu. Tapi benar nggak sih bahwa AI ini tuh bisa mengurangi resiko kesalahan medis gitu? Artinya bisa lebih teliti mungkin. Ya mungkin contoh kasusnya itu misalnya gini nih. Jadi misalnya user kita dalam melakukan pendokumentasi kan biasanya kan mereka pengen tuh yang sedetail mungkin.
Tapi kan mungkin karena juga bertarung dengan waktu ya, jadi harus cepat gitu. Jadi ada beberapa misalnya pencatatan tuh yang disingkat. Nah biasanya kan singkatan-singkatan seperti itu kan bisa bikin miskomunikasi ya antar user yang lain. Nah dengan AI ini sebenarnya bisa membantu untuk bikin pencatatan itu jadi bagus gitu. Jadi nanti AI ini bukan hanya mentah-mentah aja dia kayak mengambil percakapan terus langsung dijiplak menjadi tulisan, tapi enggak. Jadi AI-nya tuh dia mensummary-kan, jadi bikin paragraf yang bagus, yang tidak ada singkatan dan yang jelas, yang enak dibaca. Jadi AI lebih ke arah situ sih untuk mempermudah user juga. Juga gitu. gampang ya, jadi nggak perlu baca tulisan dokter yang Betul. serba miring-miring itu. Betul. Itu juga ke arah sana. Gitu. Nah dok, ini kalau bicara soal deteksi dini penyakit ya, apakah ada contoh nyata bagaimana sebetulnya tuh AI membantu menemukan tanda-tanda masalah kesehatan lebih cepat dari metode tradisional, dok? Kalau di AI yang kita pakai itu dia memang fiturnya tuh bukan suggesting. Jadi kalau AI yang kita pakai itu dia lebih collecting data apa yang pernah diinput untuk pasien ini dan mensummary-kan itu ke dokter. Jadi memang nanti dari summary itu dokter yang menentukan dari hasil ini ke arah sini nih diagnosanya. Jadi AI itu lebih ke mensajikan data, mensummary-kan gitu, biar dokter itu ngelihatnya dalam satu tampilan gitu. Tapi AI kita nggak bisa membuat suggestions dari sini sepertinya diagnosanya ini itu, kita nggak ke arah sana memang. Berarti tetap ya dokternya yang akan menganalisis tuh penyakitnya ke arah mana ya. Kemudian untuk input data juga tetap dokternya yang akan input sendiri, artinya dia yang klik tombol itu gitu. Betul. Jadi AI cuman preview aja ini loh summary-nya. Jadi menurut dokter apakah sudah oke? Kalau oke dokter akan klik update dan dokter masih bisa adjust. Jadi kalau dokter nggak setuju sama AI-nya, dokter bisa ganti, masih bisa di-adjust. Oke, gitu. tanggung jawab akhir masih di dokternya sih. Betul. Jadi bukan AI-nya nanti yang jadi dokter gitu. Betul. Tapi pernah ada contoh kasus kesalahan nggak sih dok dengan adanya si AI ini kan pas lagi konsultasi ke dokternya gitu? Ya, mungkin karena AI-nya ini kan basisnya tuh kan bahasanya tuh bahasa Inggris ya awalnya ya. Jadi ya kita tahu lah kadang-kadang kita kalau sama dokter tuh pakai bahasa-bahasa yang kayak hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu loh. Bahasa-bahasa santai gitu ya. Nah, memang AI ini masih ada kelemahan, dia tidak bisa menangkap bahasa-bahasa yang seperti itu tuh. Yang kayak cuman misalnya kita aja nih yang tahu, kalau orang di luar sana nggak tahu nih ini artinya apa gitu untuk terminologi ini. Nah, jadi masih ada kesalahan di part-part tersebut. Gitu. Cuman untungnya AI kan memiliki fitur yang dia bisa memberikan source-nya. Jadi misalnya dia nulis satu poin, misalnya pasien pernah dihemodialisa misalnya, nanti di samping poin itu ada source audionya. Jadi ketika dokter itu dengerin audionya, oh bukan ngomong itu, maksudnya misalnya jemper itu bukan gatal-gatal tapi demam gitu kan. Dokter tahu kan bahasa pasiennya, nanti dokternya bisa adjust. Bukan gatal-gatal tapi demam gitu. Karena ada source audionya seperti itu. Ya, kesalahan-kesalahan seperti itu masih ada. Ya, karena kalau misalnya kita ketemu dokter yang akrab, apalagi sama dari suku yang sama gitu ya. Kadang kita ngomongnya jadi bahasa daerah saking akrabnya. Iya, betul. Jadi masih itu kita bisa bilang kelemahan ya, masih ada kelemahan di AI kita gitu. Berarti kalau seperti itu di inputnya dengan manual ya, Dok? Di adjust sama dokternya, jadi diedit part yang salah tersebut. Jadi dia ngeditnya part-part yang kecil itu. Cuman whole ceritanya ya udah jadi gitu. Jadi makanya masih, kalau kita bilang masih butuh dokter yang melakukan review gitu. Dia masih memegang keputusan pertama. Gitu. Kalau untuk mereka bisa paham bahasa tubuhnya pasien gimana tuh? Kadang pasiennya kalau menjelaskan susah gitu kan. Dia lebih ke menunjuk-nunjuk ke area tubuhnya. Itu dokter akan kasih note juga tuh gimana? Nah biasanya kalau itu sih pada saat misalnya case tersebut terjadi ya, jadi pasien itu mungkin ini dok sakitnya di sini. Nah nanti dokternya itu yang akan mengkonfirmasi, oh di dada kiri ya bu. Nah jadi AI-nya kayak oke, pasien merasa nyeri di dada kiri. Jadi ada dua source, AI-nya mensummary gitu. Jadi dokter masih perlu untuk menjelaskan, dan sebenarnya di situ termasuk challenge-nya juga. Jadi kadang mungkin beberapa dokter ada yang kalau mengutarakan atau ngomong ke pasien itu masih bilang nanti saya cek darah ya. Nah cek darah itu kan darah apa ya? Ada darah misalnya darah rutin, darah lengkap, itu kan misalnya kurang spesifik. Atau misalnya dokternya bilang nanti saya foto ya bu. Nah fotonya itu foto apa gitu. Nah dengan adanya AI, supaya AI ini bisa bantu, karena AI kita tuh bisa sampai bantu mengorderkan lab dan radiologi. Jadi kalau dokternya mau AI-nya ini untuk bantu order, dokternya perlu menyebutkan itu secara spesifik ke pasien.
Jadi misalnya Bu nanti kita foto ronsen dada, terus kita nanti cek darah lengkap, lalu cek gula darah sewaktu gitu. Nah jadi itu juga sedikit banyak merubah habit ya, yang tadinya mungkin kita pakai peribahasa yang lebih general, sekarang jadi harus spesifik gitu. Yang memang tujuannya supaya pasien ngerti juga ya, dan juga si AI-nya bisa bantu untuk matching order ke item yang perlu diorder sesuai dengan instruksinya dokter. Itu langsung dibikinin appointment-nya? Langsung dibikinin ordernya. Oh, oke. Betul. Jadi nanti dia di atasnya ada tulisan keluhannya pasien, terus di bawahnya itu ada list orderan dari yang diinstruksikan, yang diomongin dokter ke pasien. Nah cuma nanti dokternya tetap harus verified apakah benar mau appointment untuk pemeriksaan lab dan radiologi ini. Kalau benar nanti tinggal klik update aja. Ini benar-benar asisten ya, Dok? Bener-bener asisten. Jadi kayak Asisten dokter tuh punya yang duduk di sebelahnya dan yang ngetikin, ngorderin gitu. Kalau gitu biasanya kan anak koas ya? Iya. Itu dulu cerita lama saya berarti. Nah Gitu. Dok, kira-kira masih banyak gak sih persepsi seputar AI di dunia medis gitu kan? Tadi soal yang bilang kita akan digantikan gak sih dengan AI gitu? Ada nggak maksudnya miss yang lain gitu Dok? Ya mungkin Mispersepsi. mungkin kita kalau sering dengar-dengar itu di halayak atau masyarakat ya. Masyarakat kalau misalnya udah ada yang mulai dengar nih ini udah pakai AI atau berbasis AI. Nah, berarti dalam bayangan mereka oh berarti nanti obatnya atau nanti AI itu yang akan menganalisa kita. Padahal tuh enggak. Apalagi khususnya di dunia rumah sakit ya. Rumah sakit ini kan kita kan juga berpegangan pada akreditasi, di mana di akreditasi tersebut juga sudah disebutkan bahwa ya teknologi baru itu diperbolehkan nih ada di rumah sakit, salah satunya AI. Jadi kita dalam bidang kesehatan tuh open untuk hal-hal tersebut. Cuman tetap mereka berpegang teguh untuk teknologi tersebut tidak boleh menjadi pengambil keputusan. Jadi memang dokter itu tetap yang utama, yang melakukan verifikasi, yang mengambil keputusan itu tetap di dokter. Dan aku pikir semua orang juga agree ya, yang menciptakan teknologi tersebut di bidang kesehatan juga agree akan hal itu gitu. Sejauh ini masukan dari para dokter seperti apa? Apakah itu membantu mereka memang atau mereka merasa justru tuh lebih ribet? Mungkin ada dua sisi nih, karena ada yang merasa mungkin karena yang tadi ya preparasinya ada yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan fitur tersebut. Jadi memang itu masih jadi challenge-nya kita atau PR-nya kita, bagaimana membuat fitur yang sebenarnya result-nya tuh benefit-nya tuh bagus banget, tapi preparasi untuk memulai fitur itu yang sulit dan agak kompleks. Nah itu memang ada banyak feedback dari dokter kita untuk dibikin simple dong saat kita mau memulai memakai fitur ini supaya satu kali klik langsung muncul. Kalau sekarang kan masih harus pakai device-nya connect-in dulu, klik dulu, cari dulu pasiennya di device ini untuk merekam. Nah dokter ingin ada beberapa step itu tuh dihilangkan. Dia pengen bisa nggak langsung klik satu ini aja langsung bisa mulai rekaman. Nah jadi challenge-nya lebih ke preparation-nya untuk menggunakan fitur AI ini. Dan juga mungkin kita sering dengar ya kalau orang mau memberikan instruksi ke AI itu kan butuh yang namanya prompt. Ya kan pernah dengar ya kalau prompt itu berarti instruksinya itu harus detail. Kita nggak bisa bilang sebutkan list obat-obatan pasien. Nah obat-obatannya yang mana? Ada obat-obatan pulang, ada obat-obatan selama dirawat. Jadi kan AI-nya tuh bisa kebingungan lah. AI itu bisa bingung loh sama instruksi yang diberikan. Bisa aja dia bilang maaf saya tidak tahu datanya, padahal ada. Nah karena details instruksi yang diberikan tuh harus detail, atau kita sebutnya tuh promptnya tuh harus detail. Nah untuk itu kita collect feedback dari dokter-dokter kita, apa sih sebenarnya yang dokter itu pengen tahu saat pertama kali membuka rekam medis pasien. Jadi biasanya dokter ada yang pengen tahu, saya pengen tahu keluhan pasien yang terakhir itu apa sih pas datang. Nah itu semua kita jadikan instruksi default. Jadi kita punya sekitar sekarang 14 instruksi default yang ada di fitur AI kita, di mana nanti dokter tinggal klik salah satu instruksi yang paling sering mereka pakai, nanti AI bisa sajikan data yang akurat dan tentunya tepat gitu. Karena di instruksi tersebut sudah kita kasih prompt yang sangat detail supaya datanya benar. Gitu. Nah dok, dengan ada AI ini kan tadi membuat pasien jadi lebih nyaman. Yang awalnya dokter harus ngetik-ketik, ternyata kita bisa ngobrol langsung gitu kan ya dok ya. Dan akhirnya ya pasien menjadi nyaman. Ada lonjakan nggak dengan adanya AI, maksudnya melonjak jumlah pasiennya yang datang ke rumah sakit ini? Nah, mungkin untuk data per size-nya aku belum pernah lihat ya. Kalau ada lonjakan ada pandemi lagi jangan-jangan.
Cuman memang dari experience pasiennya sih, karena kan biasanya kalau pasien itu punya pengalaman yang baik, misalnya dia merasa oh cepet nih, atau dokternya tuh sekarang perhatian, misalnya ngajak ngobrol kita terus, dia biasanya akan dari mulut ke mulut ya, akan infokan ke teman-teman yang lain. Misalnya kayak aku sendiri, aku punya pengalaman beberapa temanku itu ada yang nggak tahu ya kalau misalnya aku tuh kerja di rumah sakit IMC. Cuman mereka tiba-tiba kayak ngobrol aja di grup, kalian kalau berobat di IMC aja, dokternya care banget, dokternya friendly banget. Maksudnya kayak bener-bener ngajak ngobrol kita, nggak sibuk sendiri. Dulu bahkan ada sempet yang mention dokternya sibuk main Microsoft Word katanya. Padahal bukan Microsoft Word, itu lagi ngetik gitu. Jadi kadang kan ya, karena pasien kan nggak tahu ya, jadi salah persepsi gitu. Nah, jadi udah mulai terdengar nih, bahkan sampai ke lingkungan circle aku sendiri. Jadi ya dari mulut ke mulut itu sih yang menurut aku itu dampak yang paling besar ya yang dirasakan oleh pasien-pasien. Gitu. Kalau dokter ngeliatnya ke depan nanti roadmap-nya seperti apa nih untuk penggunaan AI? Iya, untuk AI sendiri tentunya kita pengen lebih spesifik lagi, karena sampai saat ini fitur AI yang baru atau data-data yang bisa ditarik itu hanya beberapa saja, baru beberapa saja. Kita tentunya perlu mapping data-data yang bisa disajikan AI untuk dokter-dokter kita. Dan tentunya karena kita baru mulai, mungkin kita bisa bilang baru sekitar 30 dokter kita yang memang mereka adalah user dari fitur AI yang speech to text. Kita pengen fitur AI ini semakin luas lagi, semakin broad lagi, banyak dokter kita yang pakai gitu. Jadi memang kita pengen fitur ini dimaksimalkan dan user-user itu bisa adopsinya lebih baik ke depannya. Ada nggak keinginan biar nanti mungkin AI-nya bisa memberikan suggestion tentang obat-obat yang bisa dipakai oleh pasien? Ada nggak keinginan seperti itu nantinya ke depan? Kita beberapa receive feedback itu dari dokter-dokter kita, jadi mereka memang ada ekspektasi lebih dari AI ini, dan mungkin bisa kita bilang ya sebenarnya AI itu bisa. Jadi AI itu dia bisa sebenarnya provide data itu, tapi kan kita membatasi kan ya, kemampuan AI ini sejauh mana sih dia bisa memberikan suggestions gitu. Nah tentunya nanti ke depannya kita pengen minta feedback atau saran atau bahkan berkolaborasi nih dengan dokter-dokter spesialis kita untuk mengembangkan ke depannya ya AI itu bisa provide data yang tentunya relevan ya untuk mereka gitu. Takutnya juga nanti malah suggest-nya obat-obatan yang nggak ada di Indonesia, begitu ya. Betul. Karena banyak sekali kan obat-obatan untuk pasien itu yang sebenarnya memang hanya di negara tertentu saja dia ada gitu. Betul. Dan harus yang sesuai dengan habitnya dokter-dokter kita ya. Jadi misalnya dokter kita ini arahnya itu seperti ini gitu. Cara treatmentnya tentunya harus menyesuaikan juga. Gitu. Susah juga dong, harus sesuaiin sama Indonesia misalnya. Oke. Jadi saat lagi melatih AI ini memang ngasih tahu konteksnya kita di Indonesia ya, BTW gitu. Betul. Jadi itu kita masukin ke dalam prompt-nya sih. Jadi AI ini dia memberikan data itu sesuai dengan prompt yang kita sisipkan gitu. Wow, ternyata hebat juga ya. AI itu bukan menggantikan peran manusia ternyata ya, tapi membantu dan bukan sekedar tren. Dan dengan ada AI malah menjadi asisten para dokter. Ya. Wah, kita juga pengen sih asisten ya, bisa nggak nih? Oh, keren juga. Bisa kali ya. Jadi ada yang nyatetin gitu ya. Tiba-tiba tiba-tiba selesai. Nih kita bikin podcast terus nanti ada yang summarize podcastnya tentang apa nih gitu. Terus nanti kita tinggal bikin thumbnailnya gampang gitu ya, semuanya. Nah Ratu nggak terasa tuh 30 menit. Oh iya ya, Kita udah ngobrol panjang. Kemajuan teknologi ini. Waduh luar biasa sekali memang Dokter Bella ini kalau lagi ngejelasin jadinya terbawa nih, terhanyut kita. Seru banget ya, asik juga. Nah, sahabat Merdeka, itu dia podcast kita hari ini dengan Dokter Bella. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dokter. Thank you. Thank you dokter. Thank you ya.